Sistem pencernaan manusia sangatlah kompleks. Sistem ini terdiri dari rektum, usus besar, usus halus, pankreas, lambung, juga disebut gaster dan ventrikulus, serta hati dengan kantong empedu. Kerongkongan juga termasuk dari sistem ini, beserta berbagai kelenjar ludah di dekat mulut. Pertama, makanan dipecah dalam mulut oleh gigi, lalu bercampur dengan air liur dari kelenjar ludah. Air liur mengandung enzim pencernaan bernama amilase yang sudah mulai mencerna karbohidrat di dalam mulut. Amilase membagi karbohidrat menjadi bagian yang lebih kecil. Campuran makanan dengan air liur atau bolus ditelan dengan bantuan lidah, lalu masuk ke kerongkongan yang mendorong bolus ke dalam lambung. Lumen esofagus, yaitu lubang bukaan dalam kerongkongan, sangatlah lentur, sehingga bolus bermacam ukuran dapat diangkut. Kerongkongan terdiri dari beberapa lapisan, dan lapisan-lapisan ini juga berlaku di semua saluran antar organ pencernaan. Dua lapisan otot terluar bertugas dalam gerak peristaltik. Melalui kedua otot ini, bolus dapat diangkut dari mulut ke lambung, sekalipun seseorang sedang jungkir balik. Lambung dibagi menjadi 6 wilayah. Lambung memiliki struktur mirip dengan kerongkongan. Terdapat lapisan otot memanjang di bagian luar. Di bawahnya ada serabut otot melingkar. Lalu ada lapisan otot miring melapisi mukosa. Dan di bagian dalam ada ruge yang membuat lambung membesar saat makanan masuk. Dinding lambung memiliki kelenjar lambung yang menghasilkan getah lambung. Dia berfungsi melindungi dinding lambung dari buangan sekresi asam lambung. Asam lambung diproduksi hanya dengan mencium atau melihat makanan, tetapi juga oleh rempah-rempah serta peregangan perut yang menghasilkan sekresi, yaitu pelepasan asam lambung. Jadi sekitar 1-2 liter cairan asam lambung diproduksi setiap harinya. Nah, karena kerongkongan tidak memiliki lapisan lendir pelindung seperti lambung, maka lambung dan kerongkongan dipisahkan oleh sphincter. Sphincter mengendur ketika bolus didorong dari kerongkongan ke dalam lambung, lalu mengencang kembali untuk mencegah asam lambung dan makanan naik. Cairan asam lambung terdiri dari asam klorida, enzim pepsin, faktor intrinsik, dan lipase untuk pencernaan lemak. Selain nutrisi, makanan juga mengandung bakteri yang dapat merusak tubuh. Komponen asam klorida mampu menghancurkan bakteri berbahaya. Selain itu, asam klorida mengubah pepsinogen yang juga dilepaskan oleh kelenjar lambung menjadi pepsin. Pepsin mampu memecah protein di dalam perut. Untuk menyerap vitamin B12 di usus kecil, diperlukan faktor intrinsik yang diproduksi oleh kelenjar lambung. Vitamin harus bergabung dengan faktor intrinsik ini, barulah kemudian dapat diserap oleh usus kecil. Vitamin B12 membantu menjaga syaraf dan sel darah tetap sehat, serta membantu membuat DNA.
Vitamin B12 juga mengandung lipase lambung, enzim yang tahan asam untuk mencerna lemak. Di lambung, lipase lambung memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan digliserida, yang mana hanya asam lemak bebas yang dapat diserap oleh tubuh. Pencernaan lemak berlangsung lebih efektif di usus kecil. Pencernaan lemak berlangsung lebih efektif di usus halus. Melalui cairan asam lambung dan gerakan lambung yang terjadi kira-kira setiap 20 detik, setiap satuan bolus bercampur dengan sejumlah makanan semi cair separuh tercerna yang disebut kimus. Kimus awalnya tidak dapat memasuki duodenum karena ada sphincter di pintu keluar lambung. Sphincter pylorus mirip dengan sphincter esophagus. Sphincter pylorus hanya terbuka beberapa milimeter, sehingga potongan yang lebih besar tetap berada di dalam lambung. Pada bagian pertama dari usus kecil, hasil sekresi dari empedu dan pankreas bercampur dengan kimus di dalam ampulla vater. Cairan pankreas mengandung banyak proenzim dan enzim pencernaan. Agar enzim dapat bekerja, diperlukan nilai pH yang lebih tinggi dari pH lambung. Oleh karena itu, cairan pankreas mengandung natrium hidrogen karbonat. Hidrogen karbonat mampu menetralkan asam dalam kimus dan menghasilkan nilai pH optimum 7 atau 8. Cairan pankreas juga mengandung proenzim. Hanya melalui enterokinase yang dilepaskan oleh dinding duodenum, proenzim tripsinogen menjadi tripsin, yang dapat memecah protein dan mengaktifkan tripsinogen lainnya. Kita juga mendapati amilase alfa yang sudah kita dapati di mulut tadi. Amilase tinggal mengerjakan sisa pemecahan karbohidrat, yaitu mengubahnya menjadi maltosa dan isomaltosa. Selanjutnya, lipase pankreas mampu memecah trigliserida menjadi 2 asam lemak bebas. Lipase lambung, seperti yang telah kita lihat tadi, hanya dapat menghasilkan 1 asam lemak bebas. Lipase pankreas dapat membelah trigliserida dengan sangat baik, karena empedu memecah lemak menjadi tetesan kecil. Hal ini disebut emulsifikasi. Sejumlah enzim lain adalah bagian dari cairan pankreas, tetapi tidak akan dijelaskan secara rinci di sini. Empedu diproduksi oleh sel-sel hati dan diangkut ke kantung empedu. Empedu disimpan di kantung empedu dan akhirnya ditambahkan ke dalam makanan di duodenum melalui saluran vater. Dari pankreas juga dilepaskan cairan melalui saluran vater. Usus halus terdiri dari 3 bagian: duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerapan. Ileum berlanjut ke usus besar di perut kanan bawah. Duodenum dan jejunum memiliki permukaan terlipat untuk meningkatkan kontak penyerapan makanan. Lipatan melingkar ini memanjang sekitar 1 cm ke dalam lumen usus halus. Lipatan ini ditutupi dengan jonjot seperti jari kelingking yang disebut villi. Villi meningkatkan kontak penyerapan makanan, panjangnya sekitar 1 mm. Setiap villi mengandung pembuluh darah kapiler dan pembuluh limfa yang disebut lakteal, yang akan kita lihat nanti. Nutrisi ditandai warna hijau di sini, diserap oleh villi dan ditransfer ke pembuluh darah kapiler.
Beberapa nutrisi seperti glukosa tidak memerlukan protein pengangkut. Mereka diangkut secara bebas dalam aliran darah. Sementara nutrisi lain seperti zat besi membutuhkan protein pengangkut. Lemak diangkut oleh kilomikron, yaitu lipoprotein. Trigliserida yang akan diangkut kelihatan terbungkus dalam lipoprotein. Kilomikron dan trigliserida kemudian diangkut melalui laktel pada fili. Setiap fili ditutupi oleh mikrofili yang lebih kecil lagi. Mereka meningkatkan penyerapan permukaan usus secara signifikan. Mikrofili menyerap nutrisi dan mengangkutnya ke dalam. Bagian terakhir dari usus halus adalah ileum. Ileum tidak memiliki lipatan melingkar seperti duodenum dan jejunum. Ileum menyerap elektrolit seperti kalsium untuk pembentukan tulang, rambut, dan gigi. Unsur seperti zat besi untuk produksi sperma dan sistem kekebalan tubuh. Vitamin seperti B12 untuk pembentukan dan pematangan sel darah merah. Dan sisa cairan empedu yang diangkut kembali ke hati melalui aliran darah. Seperti di kerongkongan, makanan diangkut oleh gerak peristaltik. Sebaliknya, kontraksi per segmen terjadi untuk mencampur kimus yang ditampilkan dengan warna kuning dan merah agar lebih mudah masuk ke proses pencampuran. Usus besar lebih tebal dari usus halus. Panjangnya sekitar 1 meter dan mengelilingi usus halus. Usus halus terhubung ke usus besar melalui katup Bowhin. Katup Bowhin terbuka ketika kimus keluar dari usus halus ke usus besar. Usus besar tidak memiliki fili seperti usus halus, karena sebagian besar zat yang dapat dicerna telah diserap di usus halus. Namun, usus besar diperkirakan memiliki 100 miliar bakteri di dalamnya yang penting untuk tugas lainnya, seperti produksi vitamin dan penguraian serat untuk produksi energi tubuh. Sebagian besar dari bakteri ini penting dalam sistem kekebalan tubuh karena membunuh kuman berbahaya. Melalui gerak peristaltik, kimus diangkut dari kolon menanjak ke kolon melintang, ke kolon menurun. Dalam perjalanan melalui usus besar, air diperas dari kimus. Lalu lendir ditambahkan untuk pembuangan kotoran nantinya. Zat yang tidak dapat diserap usus halus atau usus besar tetap berada di rektum dan akhirnya dikeluarkan melalui anus.